Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak dan saudara sekalian, segenap keluarga besar kajian pimpinan ranting Muhammadiyah Mangunharjo atau Grasak yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita, dan semoga dengan nikmat yang telah diberikan bisa membuat kita lebih bersyukur, lebih sabar dari hari ke hari, dan semoga nikmat itu pula dengan nikmat yang kita gunakan bisa menjadikan kita ini bahagia dunia dan akhirat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita ini menjadi bagian umatnya yang insya Allah gitu, dengan segala kemampuan kita upayakan kita ini bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan segala kemampuan. Ya, hanya dengan itu kembali lagi yang ke awal tadi, sehingga nikmat itu akan benar-benar kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Jamaah rahimakumullah, pada kajian kali ini nanti kita masuk di iman pada hari kemudian. Jadi ini yang nanti menurut saya gitu, setidaknya begitu, menukil dari apa yang Allah sampaikan di Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi. Iman itu yang telah disampaikan oleh Allah ya harus kita percaya. Namanya iman itu ya percaya. Ya, amana yu'minu. Itu artinya ya percaya. Percaya itu ya dengan sepenuh hati. Percaya itu dengan sepenuh hati. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, contoh saja kalau kita ini akan berangkat melakukan satu perjalanan, katakanlah ke Jakarta, atau yang Jakarta. Selama kita percaya dengan bekal yang sudah kita siapkan, ya, kalau sekarang kan lebih gampang ya, bisa googling Jakarta kayak apa toh gitu. Nah, tetapi kalau kita sudah mendengar, kemudian kita sudah tahu arah-arahnya kemana, mana yang akan kita tuju bawa alamat, bekal-bekal kita cukup, sangu kita cukup, nah, insya Allah ya kita yakin, dan kita lempeng-lempeng saja itu, yakin, tuku tiket yakin, nanti sampai di sana mau lewat naik apa setelah turun dari bus, insya Allah akan selamat sampai di sana sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kalau kita nggak punya bekal, ini Jakarta pokoknya mudah nekat. Ya saya yakin sing nekat-nekat ini banyak yang modal nekat itu ya bisa saja sampai sana. Tapi kan sik tekan kono medun sik tengok nyang kiwon wis medun teko bis iki nyang ndi anu. Tapi kalau kita sudah punya bekal yang cukup, nanti dari turun dari bis naik kendaraan apa lagi, apa naik Trans Jakarta atau apa nanti turunnya di sini, naiknya dari terminal nanti ada shelternya di sini. Nah, itu sudah jelas. Jadi ini gambaran saja. Oleh karena itu Allah menyampaikan kita ya bekal yang paling bagus bagi kita itu ya takwa. Takwa. Jadi kata zawadu fa inna khairu zadi takwa. Jadi takwa itu bekal yang paling bagus, yang paling baik untuk kita. Ketakwaan itu ya harus kita pegang. Itu bagian dari iman. Bagian dari iman. Karena tidak ada orang yang bertakwa itu rugi dunia akhirat, tidak ada. Tidak ada. Dan nyaman menjadi orang yang bertakwa itu, mestinya nyaman. Saya yakin sebetulnya kita sendiri sudah tahu kadar keimanan kita itu seberapa itu saya. Jadi hati nurani kalbu kita itu nggak bisa membohongi kita. Waya dewe males sholat itu kita tahu itu. Yang masjid antarane seneng karo kepeksa itu ya kita tahu itu sebetulnya. Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi mestinya dari hari ke hari itu kita bertambah. Mestinya loh ya bertambah. Jangan sampai kemudian itu. Karena itu nanti yang akan membantu kita sendiri.
Jadi saudara sekalian, eh, sekarang di dunia ini kita masih punya bapak, katakanlah ya, punya ibu. Sengilik nih, kalau kita tuh mungkin berbuat apa namanya yang kurang benar itu saya enak sengilik. Kemudian kalau ada apa-apa tuh masih ada saudara, masih ada teman dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah di akhirat nanti ya sudah, tidak punya siapa-siapa. Gak atene ngurusi bojone gitu. Gak mungkin nanti arepe goleki anake, gak mungkin. Yang anak-anak ini sekarang ya harus mulai belajar. Jangan bermimpi bahwa kita mati itu mesti tuwek. Enggak. Iya, enggak. Bulik saya itu didahului anaknya dulu. Bulik saya itu didahului anaknya dulu. Ibu saya itu ya didahului oleh menantunya dulu, meninggalnya. Jadi ini yang menjadi pengingat kita. Ingatlah maut, ingatlah mati. Makanya Rasulullah itu menganjurkan atau membolehkan kita berziarah kubur itu. Ya, salah satunya itu agar kita tuh mengingat mati. Ya, bakal kita tuh nanti di situ. Walaupun sebetulnya itu kan kubur itu kan tempat memakamkan saja, tetapi kadang ya dengan cara itu kita tuh ingat mati. Kalau sudah dikubur kita nggak bisa kembali lagi ke dunia. Ya, sudah di alam barzah menanti. Padahal setelah orang meninggal itu banyak sekali yang kemudian menyesal, minta kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Niscaya aku akan berbuat baik. Kadung bisa. Ya, kadung. Makanya ini menjadi pengingat kita bahwa keimanan itu ya dipupuk terus. Keimanan itu dipupuk terus. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ya ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Sholat, zakat, puasa, itu tentukan waktunya, rukunnya dan sebagainya. Ghairu mahdoh itu ya ibadah sosial, bersosial. Hubungan antara anak dan orang tua dan anak, suami dan istri dan suami, bersaudara, bertetangga, dengan kolega, dengan teman di kantor dan sebagainya, itu bersosial. Jadi kita juga jangan meremehkan itu luar biasa juga dampaknya. Jangankan bersosial antar manusia, bersosial dengan hewan itu juga berpengaruh, karena ada contohnya ketika ada wanita tunasusila yang pernah saya ceritakan itu memberikan minum anjing saja, dia bisa masuk surga. Seorang pembunuh yang membunuh sampai 100 orang yang ingin bertobat, pada langkah dia jalan menuju tobat kemudian dia meninggal, setelah dihitung oleh malaikat selisihnya itu hanya sejengkal, itu masuk surga. Jadi jamaah rahimakumullah, masih ada kesempatan buat kita walaupun cuma sepenggal nafas. Jadi jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang rugi. Ini pengantar untuk iman pada hari kemudian. Karena kita semua kan juga belum tahu. Kalau di dunia kan harus ngerti. Tapi kan kita nggak mungkin akan mau jajal sih mati, kan nggak mungkin bisa itu. Kalau kadung mati kan udah nggak bisa kembali itu. Dan kita tidak akan bisa memperbaiki apapun. Iya. Jadi yang kita bisa ya cobalah sekali-kali noleh ke belakang dosaku apa. Ya. Umar bin Khattab itu setiap akan tidur itu selalu mengingat dosanya satu hari. Jadi dari mulai dia bangun tidur sampai malam itu dia ingat dosa apa yang saya lakukan pada hari ini. Selalu diingat. Sehingga untuk muhasabah besok tidak diulangi lagi. Jadi jamaah rahimakumullah, ini adalah bagian-bagian dari dari diri kita agar kita bisa menambah keimanan kita. Gitu. Ya kita harus mencoba. Harus bermuhasabah. Jadi, saya pernah mencemaskan bagaimana kalau nanti saya tidur kemudian tidak bangun kembali. Itu masih kelas 3 SMP ketika saya di pondok. Artinya membayangkan seandainya kemudian tidur ternyata pas tengah-tengah tidur oleh Allah tidak dikembalikan gitu. Itu rasanya memang cemas itu. Dan itu beberapa hari itu saya berpikir itu dulu. Kemarin itu muncul kembali hal seperti itu. Muncul kembali baru tahun kemarin ketika sakit itu. Ya ada positifnya. Akhirnya muhasabah terus. Jadi cobalah kita begitu jamaah rahimakumullah, kita ambil positifnya di dalam
keseharian kita. Kalau tidak bisa, seperti yang Rasulullah sampaikan tuh, kalau kita tidak bisa berkata baik, mending diam. Ya. Maju sampai diupayakan apa yang keluar dari mulut kita ini menyenangkan orang, membahagiakan orang. Kata-kata yang kita keluarkan itu membuat orang itu bersemangat. Kata-kata yang kita keluarkan itu ketika menyampaikan itu membuat orang itu gembira. Kita upayakan gitu. Jangan sampai ketika kita ngomong itu selalu nyelekit gitu. Sengit gitu. Anggur ngomong mesti nglarakne hati. Nah, ini jadi hal yang sangat kecil saja itu. Hal yang sangat kecil saja. Jadi itu di dalam Al-Qur'an kan ada itu. Ada yang namanya qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik. Kepada orang tua saja tidak boleh, kemudian dengan satu kata saja yang kemudian menyakitkan nggak boleh. Itu di dalam Al-Qur'an itu. Jadi kemudian dengan apa namanya? Ketika kita bersosial, ya kata-kata yang kita keluarkan harus begitu. Ini jemaah rahimakumullah. Sekali lagi ini pengantar karena nanti ini di hari kita ngaji yang pada iman pada hari kemudian itu, ini nanti isinya ya ngaji kita itu ya tentang hari nanti yang kita juga belum mengalami semuanya kan, gitu. Ini Allah mengabarkan, Rasulullah mengabarkan. Nah, kita harus percaya. Kita harus percaya dan semoga kita tidak menjadi orang yang rugi. Kita tidak menjadi orang yang muflis juga. Gawa amalan akeh yang saya sampaikan itu dibait tekan kono, muamale narep mlebu surga, ora sida mergo ternyata kita beramal yang banyak tetapi sosial kita jelek. Ya, nglarakne atine tanggane, dengan teman itu kita sering bergibah gitu, dan sebagainya. Masuk di al-imanu bil yaumil akhir, iman pada hari kemudian. Yajibu alaina, kita wajib ya, an nu'mina, untuk beriman bil yaumil akhir, kepada hari akhir. Wa mastamala alaihi min kharabi hadhil awalim wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawatara minal ba'si wan nashri wal hisab wal jaza. Saya ulangi dari awal tadi ya, kita wajib untuk percaya pada hari akhir atau adanya hari akhir dan segala yang terjadi di dalamnya tentang kerusakan alam ini, serta percaya akan hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah dengan riwayat mutawatir tentang kebangkitan dari kubur, pengampunan di mahsyar, pemeriksaan dan pembalasan. Jadi ini diberitakan oleh Rasulullah dengan riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir itu yang meriwayatkan banyak dan periwayatnya itu tidak ada yang cacat. Riwayat hadis itu tidak ada yang cacat. Jadi perawi hadis itu jamaah rahimakumullah itu menjadi perawi hadis itu susah. Makanya kan ada hadis itu yang kemudian dia itu tidak ada yang kemudian hanya apa namanya perawinya itu dianggap gugur gitu. Selama banyak ininya, banyak apa namanya syaratnya. Kalau ada perawi yang sekali saja pernah dalam hidupnya sekali saja pernah berkata dusta. Bayangkan seandainya umurnya 60 tahun, sekali saja selama 60 tahun berkata dusta satu kali, semua hadis yang diriwayatkan itu dianggap gugur. Ya. Jadi gitu. Kepada binatang dia bersikap jelek, itu juga dia dianggap lemah. Jadi periwayat-periwayat. Makanya ini yang meriwayatkan banyak mutawatir, tapi periwayatnya semuanya itu benar perawinya itu. Tidak ada yang gugur sama sekali. Artinya Rasulullah menyampaikan ini dalam hadis-hadisnya yang mutawatir itu ya sudah pasti. Tentang apa? Tentang pengumpulan di mahsyar. Kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak usah dibayangkan seperti apa itu. Jadi kan dikumpulkan akan untuk dihisab itu. Jadi orang dari awal Nabi Adam sampai terakhir nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Kemudian pemeriksaan hisab tadi, diperiksa amal kita. Amal kita banyaknya seberapa? Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin, siapa yang ya'mal itu amal itu ya. Katanya makanya kan amal soleh itu amal itu perbuatan itu. Fa may ya'mal, barang siapa beramal ya. Mithqala dzarrah, jadi sekecil apapun, khairan, kalau perbuatan itu bagus, ya roh nanti akan diperlihatkan, akan dibales.
akan dibalas. Oleh karenanya, sekecil apapun perbuatan baik harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Apa itu? Ya apapun gitu. Apapun. Membantu orang sekecil apapun ya harus kita lakukan. Bahkan ketika kita itu tidak bisa apa-apa, hanya bisa berdoa, kita doakan kebaikan kepada saudara kita, apalagi orang tua kita, ya gitu. Syukur-syukur kalau kita itu menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani, bisa membantu banyak orang. Jadi itu. Ini nanti akan diberikan balasan setimpal. Ya kalau kita besar amal baik kita, ya Allah akan memberikan ganjaran yang besar, akan memberikan setelah pembalasan yang besar. Kalau sedikit ya sedikit. Nah, nanti akan ditimbang. Nah, dosa kita seberapa banyak? Imbang tidak gitu loh. Amal baik kita ditimbang, katakanlah seandainya boleh saya umpamakan itu dibuat perumpamaan. Oh, ini 1 ton perbuatan baik. Nah, perbuatan jelek ini seberapa? Nggak podo-podo 1 ton itu seperti apa? Ya itu nanti Allah yang akan menentukan. Nah, itu untuk hari pembalasan. Tapi sebetulnya jamaah rahimakumullah, ya, kita ini semuanya nanti ya bergantungnya kembali kepada Allah. Semua itu ya bergantung kepada kemuliaan Allah. Ya. Kita ini, kewajiban kita ini di sini, di dunia ini, ya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Takwa itu kan begitu, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sudah, selesai itu. Lakukan itu. Insya Allah akan bahagia. Betul, akan bahagia. Kita tuh kadang tidak bahagia itu kenapa? Ya karena berbuat salah. Karena tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Nggak bahagia, sudahlah. Sekali kita berbohong kepada orang, itu kita nggak bahagia. Atau aku konangan. Iya. Nuwun sewu, Bapak Ibu, Bapak-bapak, Mas-mas semuanya. Ketika kita oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang kurang mampu, kemudian akhirnya kita untuk mencukupi kebutuhan kita berhutang. Selama kita tuh berhutangnya mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan Allah, insya Allah tidak apa-apa. Yang menjadi nggak bahagia itu, ya di luar yang kita lakukan itu di luar oleh syariat Allah. Itu. Baik yang melakukan kita ataupun juga orang lain dengan kita. Itu ya sama saja. Atau mungkin kita sudah cukup, pengen lebih lagi, tapi menggunakan cara-cara yang kurang, bukan yang kurang, yang tidak syar'i. Itu nggak bahagia, dan tidak berkah itu, dan tidak berkah. Jadi jamaah rahimakumullah seperti itu. Berkah, kalau harta kita berkah itu, insya Allah Allah akan mencukupkan, dan kita akan adem ayem, tentrem. Ya saya ngomong gitu ya karena orang tua saya juga bukan orang yang kaya, jadi ya saya merasa artinya ya pernah merasakan itu, ya bahagia. Jadi ya tidak pernah merasakan kemudian yang diupayakan oleh orang tua itu dalam batin itu kurang ya. Kalau ngomong kurang jenenge ning dunya pengen ini kan kadang ya sana beda kok bersiji wong sak omah iki sing wong 6. Pasti gitu. Tapi ya sudahlah. Jadi jamaah rahimakumullah, ini keberkahan dalam hidup itu seperti itu. Selama kita mengikuti apa yang diperintahkan, itu insya Allah nanti akan merasa tenang, tentram. Walaupun turun yang jogan lah, jogan. Sini bahasanya ya jogan ya ini cari. Ya, ibaratnya turun yang jogan lah. Pokoknya ya angker sampai ngorok-ngorok kayak nggak punya beban. Apa orang-orang yang rumahnya bagus-bagus itu juga bisa dijamin tidurnya juga nyenyak? Belum tentu. Ya. Kang artis yang duwe mobil ngene iki apa yo? Ya. Jadi harta itu bukan menjadi penentu tentramnya hati seseorang yang punya. Bukan itu, tetapi yang menjadi penentu tentramnya itu ya karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh agama kita, gitu. Ya. Jadi kita baca, jadi sendi-sendi kehidupan itu di agama kita itu sudah sempurna, sudah sempurna. Allah kan menyampaikan itu kan bahwa ketika Rasulullah haji wada itu ya, itu kan setelah itu Allah menurunkan ayat yang terakhir itu, al-yauma akmaltu lakum, sudah disempurnakan. Islam itu agama sempurna. Semua sendi-sendi kehidupan sudah ada di situ. Kita tinggal menjalankan.
Jadi sehingga nanti di hari kemudian ketika Allah mengumpulkan, kemudian nanti akan ada penghitungan, kemudian pembalasan, ya insya Allah selama kita mengikuti itu ya akan aman sentosa itu insya Allah. Begitu. Ya tidak aman itu seperti itu. Nah, ya mohon maaf ini kan baru selesai pilihan presiden. Nah, itu saya khawatir itu. Saya khawatir itu. Kita umat Islam itu banyak yang melewati batas dari syariat-syariat kita. Saya khawatir saja. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah aku pendukung 01, itu pendukung 02 ya, sampai wah bengkerengan. Nggak usah jauh-jauh sampai situ. Kita sendiri tuh kadang-kadang tuh lupa. Ya, kadang-kadang lupa. Ada batas-batas di dalam agama kita yang harus kita. Makanya ketika mau melakukan sesuatu apapun itu, termasuk hal-hal yang krusial, ya kita kembali Al-Quran dan Sunnah. Coba kita baca gimana sih boleh hendak ini agar kita hati-hati. Saya tidak menyampaikan kalau berbuat ini salah, enggak, maksud saya kita coba kembali lagi, kita merujuk pada Al-Quran, pada Sunnah, kemudian kalau ada yang bisa kita minta rujukan, siapa itu, ya kita minta rujukan kepada orang yang lebih pandai daripada kita. Karena kalau tidak, itu ya ini akan merugikan kita sendiri, dan belum lagi nanti wasik, pengkerangan dan sebagainya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu lebih penting dari yang lainnya, lebih penting. Beda pendapat boleh saja, ya. Di keluarga saya saja mungkin ya sama, jenengan mungkin ya sama, ya. Mesti ada yang beda gitu. Tapi kan ya sudah, ya, gitu. selesai. Nggak selesai pun sebetulnya nggak usah kayak gitulah. Gitu. Ya, masing-masing kita menghormati. Nah ini yang kadang menjadi tolak ukur kita. Jadi orang itu cerminan agamanya itu ya salah satunya ketika dia bersikap di keseharian. Itu menjadi cerminan orang dalam beragama, memegang agama. Jadi itu jamaah rahimakumullah. Berikutnya fayaqdillahu bainahum faminhum man yadkhulun nar khalidan fiha wa la yakhruju minha wa humul kafiruna wal musyrikun. Maka Allah memberikan keputusan tentang perbuatan orang, lalu ada yang masuk neraka selama-lamanya tidak keluar daripadanya, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Jadi orang kafir dan musyrik itu di dalam neraka. Orang yang syirik gitu ya. Jadi orang yang syirik itu di dalam Al-Quran disampaikan bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik, yang mensekutukan Allah. Ya. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa selain syirik. Lima yasha, yang Allah kehendaki pula. Makanya saya sampaikan tadi, jadi semuanya ya tergantung pada Allah. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik, yang mensekutukan pada Allah. Allah itu cemburu, jangan diduakan. Jadi tidak hanya istri kita saja yang cemburu, gitu. Apalagi Allah yang menciptakan kita, gitu. Nah, kita itu ya kadang dicemburu nih lagi nyapo, wis blayar gitu. Jadi jangan sampai kita itu mensekutukan Allah, menduakan Allah. Ya nuwun sewu ini. Jadi dalam hal-hal yang banyak. Kadang arep salat isyae kalah karo bal-balan. Sing lagi ngetren ngene api voli itu. Sisane engko lek bar voli. Wah, bablasan kan omah ngantuk turun bar isyae karo subuh dadi siji. Jadi ini di dalam hati kita itu selalu ada pertentangan. Pertentangan itu ya yang membuat sebetulnya ya setan juga. Selalu ada pertentangan. Biasanya salatnya jamaah ya. Mergo nek debat capres ditinggal salat jamaah. Ya bisa jadi begitu. Ya ada yang jadi musolane malah sepi debat capres, Pak. Waduh ini. Jadi ini yang terkadang juga menjadi gangguan pada kita. Terus ya sah saja. Sholat itu kan ada waktunya ya. Apa enggak sah saja gitu. Sah saja gitu.
Tapi sebetulnya bagi orang laki-laki ketika mendengar adzan itu kita harus segera ke masjid itu, laki-laki. Yang tidak itu perempuan. Laki-laki itu harus segera ke masjid. Jadi makanya ketika zaman Rasulullah itu ya apal ini, kayaknya masjid ya gitu. Karena memang umatnya sedikit dan semuanya ke masjid. Ali itu ketika si istrinya dia, Fatimah meninggal itu sejarah yang pernah saya baca itu Fatimah itu akan meninggal sudah terasa akan mati itu. Jadi menyampaikan kepada suaminya, waktuku sudah mau sampai dan sudah bersiap. Ketika itu adzan, Ali ke masjid. Ketika Ali belum pulang masih di masjid, Fatimah meninggal. Jadi itu ceritanya. Ini tinggal ke masjid. Jadi tunggu. Ini luar biasa. Yaitu makanya Khulafaur Rasyidin itu saya lupa hadisnya, saya pernah membaca berapa 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Itu dijamin masuk surga. Karena tidak membuat Allah cemburu. Selanjutnya lagi, wa minhum man yadkhulu fiha tsumma yakhruju minha wa humul mu'minuna al-'asun. Ya. Dan ada yang masuk kemudian keluar dari neraka. Kalau di surat Al-Bayyinah itu kan ada ya. Innal ladzina kafaru Al-Bayyinah itu ya. Yang ya, lam yakunil itu kan surat Al-Bayyinah ya. Itu kan orang-orang kafir itu kan mereka nanti akan masuk neraka. Tapi bukan khalidina fiha gitu. Tapi mereka tidak kekal. Nah, di tafsir itu disampaikan bahwa itu nanti seperti yang kita baca, kita kaji pada malam hari ini. Nanti ada yang keluar itu. Jadi keluar dari neraka kemudian dimasukkan di surga. Yaitu orang-orang mukmin yang berbuat dosa. Kemudian, jadi siapapun ya yang membaca la ilaha illallah itu dakhalal jannah. Rasul kan menyampaikan gitu, dakhalal jannah. Itu kan pakai fi'il madhi itu dakhala yadkhulu. Itu salah satunya itu kan fungsinya itu pasti itu kalau pakai fi'il madhi. Maka nanti akan masuk surga. Walaupun walaupun berbuat dosa, iya. Walaupun saat itu belum, iya. Enak apaan tapi ya dinyak-nyak dulu di neraka. Ya, jangan kemudian disamakan di dunia itu. Wah, enaknya surga itu berkali-kali lipat enaknya di dunia gitu. Tetapi nggak enaknya di neraka itu ya berkali-kali lipat nggak enaknya, paling nggak enak di dunia. Ya itu makanya balasannya itu seperti itu. Berikutnya, wa minhum man yadkhulul jannah fa yakhludu wa humul mu'minuna shadiqun. Dan ada yang masuk surga dan kekal, yaitu orang-orang mukmin yang benar-benar. Jadi jamaah rahimakumullah, orang-orang mukmin yang benar-benar itu ya dari awalnya ya memang sudah masuk surga, sudah di surga. Jadi ya itu tadi sesuai dengan kalau kan kadang menjadi pamil ya sesuai dengan amal perbuatan gitu. Ya memang begitu. Kalau memang amal perbuatannya itu menurut Allah itu seseorang harus di surga, ya di surga dari awal. Oleh karenanya di dalam Al-Quran itu kalau kita berbuat salah itu ya segera untuk taubat. Taubatnya ya bukan taubat kapok lombok gitu. Kapok lombok kan ya saiki wisen sampai mencret ibaratnya ngene ya. Tapi begitu kok iki ketoke kapok-kapok wis momone tapi bareng wis lali ngulangi neh gitu. Ya taubatnya taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Sudah tidak akan mengulangi lagi. Dan memperbanyak amal kebaikan dan memperbanyak amal ibadah. Itu berjanji tidak akan, di dalam hati sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yaitu taubatan nasuha begitu. Tubu ilallahi taubatan nasuha, di salah satu ayat kan gitu. Jadi bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha yang benar-benar. Ya. Jamaah rahimakumullah. Selain itu di hadis Rasul itu ya. Hadis Rasul disampaikan ittaqillah haitsuma kunta. Jadi kita tuh harus bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun, selalu ingat pada Allah. Ya, selalu ingat pada Allah. Ngono kadang yo lali saiki harus berbuat yang enggak benar. Ya.
khilaf Pak, gitu. Khilaf Pak, aku khilaf nih. Ya, ketika khilaf, ketika kita kemudian berbuat sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulnya, ya segera bertobat tadi. Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, perbuatan yang jelek tadi segera kita bertobat, lalu perbuatan itu tadi kita ikuti dengan perbuatan baik yang lebih banyak. Wa'at bi'is dan ikutkanlah sayyi'atal hasanata tamhuha. Sayyi'ah perbuatan jelek tadi itu dengan hasanah tamhuha yang mengikutinya. Jadi seperti itu. Nah, caranya begitu. Caranya begitu. Taubat itu caranya begitu. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita akan mensedikitkan, selalu mengurangi perbuatan kurang baik kita, perbuatan syar kita, dan perbuatan baik kita itu akan bertambah, baik dari kuantitas maupun kualitas. Jadi itu jamaah rahimakumullah yang saya berikan pada malam hari ini, dan semoga yang sedikit ini menjadi pengingat bagi saya dan pengingat bagi jamaah sekalian. Doa kita itu kan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Doa, katanya orang itu kan doa sapu jagat itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus itu sudah nyangkup apa-apa ya. Minta di dunia itu kebaikan, di akhirat itu kebaikan. Wis apik dunia akhirat, wis tentrem. Tentram dunia akhirat. Syukur-syukur ya. Tapi kan kita harus tetap berusaha ya. Kita harus tetap berusaha. Berusaha apa? Berusaha menjadi orang yang sesempurna mungkin gitu. Sempurna nggak, tapi kita harus menuju sempurna. Dari sisi apa? Dari semuanya. Wah Pak, berarti gak mesti sugih. Ya ndak, lelek gak sugih kapan dia infak harus sedekah, ndak bisa. Iya. Menjadi orang kaya itu harus, tetapi tetap ada posisi yang benar. Abdurrahman bin Auf, wah kayanya minta ampun sampai pengen miskin. Karena pernah mendengar Rasulullah menyampaikan nanti yang hisapnya paling lama itu orang-orang yang kaya itu sampai takut. Dikek nih, angker dikek nih, anu ini tambah sugih gitu. Ya, jadi luar biasa itu. Abdurrahman bin Auf itu. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, orang kalau beriman seperti itu, tidak peduli dia pada posisi yang kaya seperti Nabi Sulaiman, seperti Abdurrahman bin Auf, para sahabat itu, akan secara ekonomi kaya tetapi loman gitu. Dan tidak akan pernah mengurangi, Allah itu mengurangi rezekinya nggak pernah. Nabi Sulaiman itu saking imannya kuat itu, dengan semua yang dimiliki itu sampai menyampaikan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah ujian dari Tuhanku. Ujian, kekayaan itu ujian. Apa maksudnya itu terus jadi wah enggak, ujian sama saja ya. Kekayaan apa yang kita miliki ini semuanya ujian. Ini adalah ujian dari Tuhanku. Ujian aku tuh akfur, apakah aku nanti akan menjadi orang yang kufur? Apa nanti saya menjadi orang yang bersyukur. Sama seperti Nabi Ayub. Bayangkan. Ya. Dalam kurun waktu yang sekian tahun, dijauhkan dari masyarakat, anaknya mati, kemudian kekayaannya habis, ditungguin istrinya satu, istri-istri yang lainnya minta cerai. Jadi kita sudah diberikan contoh yang luar biasa, agar kita menjadi orang yang bersyukur, kita akan diberikan kenikmatan yang menyenangkan. Kaya itu kan menyenangkan. Dan kita harus tetap menjadi orang yang sabar ketika kita diberikan ujian yang kira-kira itu membuat kita kadang tuh kerontor-rontor. Tapi sabar, menjadi orang mukmin ya itu enaknya. Ketika diberikan kenikmatan itu bersyukur, ketika diberikan yang enggak nikmat itu bersabar. Sudah jadi itu di dunia kalau menjadi orang mukmin. Ya itu. Jadi itu jamaah rahimakumullah. Sekali lagi semoga kita bisa menjadi orang yang syukur dan sabar. Ikhlas menjalani hidup, dan insya Allah ya semoga kita semuanya ini juga nanti tawasul hati, tawasul bisa bersatu sama lain, saling menjaga. Ukhuwah Islam itu seperti saling menjaga, sehingga kenikmatan dunia akan kita peroleh dan kenikmatan akhirat juga kita peroleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.